"Rian, jangan, itu bukan aku," teriak Diang. Seketika Rian mundur. Ujar sosok itu. "Aku menginginkan buah zakarmu untuk mainan anakku." Diserang makhluk gaib, kiriman dukun cabul. Ditulis oleh Ensun Burung @ras140217. Kita lanjutkan ceritanya. Kita sudah di part kedua. Yang belum nonton part pertama, jadi tonton dulu. Linknya ada di deskripsi. Dan juga buat teman-teman, support kita terus untuk upload setiap harinya. Oh iya, buat teman-teman, untuk menambah suasana horor, pakai headset kalian. Dan jangan lupa cari tempat nyaman. Kalau perlu, matikan lampu kamarnya. Mari kita lanjut cerita kedua. "Yang Diang, pasti orang tuamu mencarimu sekarang. Apa kau tak ingin pulang?" tanya Rian pelan. "Mereka tidak akan mempedulikanku, apalagi mencariku. Kalau aku merepotkanmu, aku akan pergi sekarang juga," ujar Diang menunduk. "Bukan begitu maksudku. Aku tidak akan membiarkan kamu pergi dari sini sendirian. Kalaupun kau ingin pulang, aku akan mengantarmu," ujar Rian. Dian kemudian menunduk. "Sekarang kau tidurlah. Kalau kau tidak bisa ke atas, tidur di sini aja," ujar Rian. "Besok kita ke pasar membeli baju untukmu," ujar Rian saat itu. Dia menutup tubuhnya dengan selimut, sementara Rian duduk di ujung tempat tidur. 2 hari lagi, Toto dan yang lain akan datang. Bagaimana aku bisa menjelaskan tentang gadis ini? Aku yakin mereka tidak akan percaya, batin Rian saat itu. Tiba-tiba terdengar suara ketawa cekikian. Dia membuka selimutnya dan duduk. Wajahnya sangat ketakutan. Rian berdiri bermaksud hendak membukakan pintu, namun tangannya ditarik oleh Diang. "Jangan Yan, jangan. Itu pasti hantu, jangan dibuka." "Tidak apa-apa, aku tidak takut dengan kamben mana. Kalau dibiarkan, dia akan terus mengganggu," ujar Rian melepaskan tangan Diang. "Rian, jangan." Entah Diang tetap memegang tangan Rian dengan kasar. "Aku takut, Yan. Takut jika ini katakan orang-orang benar tentang hantu itu. Dia akan mengambil payudara perempuan yang masih perawan," ujar Diang. Rian mengurungkan niatnya lalu duduk di dekat Diang. "Apa itu benar? Yang aku tahu mereka hanya mengincar laki-laki," ujar Rian. "Kata orang, aku pun juga tidak tahu benar atau tidaknya." Suara ketawa itu semakin lama semakin jauh. Tiba-tiba dari atap rumah terdengar sesuatu yang berjalan. Tanpa sadar, Diang memeluk Rian, menyembunyikan wajahnya di belakang Rian. "Tidak usah takut kamu, tidak usah takut. Dia tidak akan bisa masuk," ujar Rian melepaskan pelukan gadis itu. "Jangan kemana-mana, Yan." Iya. "Aduh, dadaku sakit," ujar Rian mencoba melepaskan tangan gadis itu. Suara di atas atap itu semakin menjadi-jadi. "Dukun itu pasti mulai beraksi. Kalau kau terus memelukku seperti ini, kita berdua bisa mati," ujar Rian melepaskan pelukan gadis itu. "Tapi Yan, Kiai di sini saja. Aku tidak akan meninggalkanmu," ujar Rian seraya berdiri. "Yan, hati-hati ya," ujar Dian dengan suara bergetar. Rian hanya mengangguk. Lalu Rian duduk di atas kain hitam yang ia gelar, dan di atasnya sudah ada air di dalam botol kecil itu. Dengan perlengkapan seadanya, Rian berusaha menangkis serangan santet yang dikirim oleh dukun ilmu hitam itu.
Rian duduk dengan mata terpejam. Mulutnya mulai merapalkan doa-doa yang telah diajarkan oleh gurunya. Keringat mulai membasahi tubuh Rian. Rian terus membaca doa. Tiba-tiba ada suara lengkungan di atas atap. Dak! Suara itu begitu keras, seperti sesuatu yang menghantam atap rumah. Bunyi kedua, pintu kamar itu terbuka. Ada seorang lelaki berdiri. Rian, anakku, ujar lelaki itu. Rian membuka matanya. Amai, gumam Rian. Dukun itu bukan tandinganmu. Kau bisa mati sia-sia jika kau lanjutkan ini semua, ujar lelaki itu. Rian mendekati ayahnya, lebih tepatnya arwah Roni. Tapi Mai, tidak ada jalan lain. Jika aku tidak berusaha melawannya, aku juga akan tetap mati. Dan jika aku melawannya, aku pun tetap akan mati. Aku tahu aku bukan apa-apa dibandingkan dukun itu. Tapi aku tidak ingin mati begitu saja tanpa berusaha melawan, ujar Rian tegas. Pemikiranmu memang sama sepertiku, ujar Roni tertawa. Dukun itu membutuhkan darah perawan untuk menyempurnakan ilmu hitamnya, Yan. Jagalah temanmu itu, biar Amai yang berangkat ke rumah dukun itu, ujar Roni seraya menghilang. Rian mendekati gadis itu. Yang diam, hei bangun, ujar Rian seraya membuka selimut gadis itu. Hei bangun, kau tidur apa pingsan? Ujar Rian menyentuh hidung Dian. Gadis itu menggeliat. Yan, kau tak apa? Kamu gak apa-apa kan? Tanya Dian langsung memeluk Rian. Kau kenapa? Tanya Rian. Lepaskan pelukanmu. Aku tidak apa-apa. Maaf. Rian kemudian mengangguk. Bagaimana kakimu? Udah sembuh apa belum? Sakitnya sih sudah berkurang, tapi kakiku mulai bengkak, Yan. Diang, di sini bukan tempat yang aman untukmu. Apalagi jika teman-temanku nanti datang, mereka bisa menuduh kita yang aneh-aneh. Kalau aku pulang percuma, tidak ada yang menganggap aku. Orang tuaku saja sibuk dengan pertengkaran mereka. Bahkan mereka pernah berkata kepadaku tentang penyesalan mereka mempunyai. Isak gadis itu mulai pecah. Aku mohon, izinkan aku di sini saja. Aku mau masak untuk kalian, mencuci pakaian kalian, tidak apa-apa, nggak usah dibayar. Yang penting aku bisa makan dan tinggal di sini, ujar gadis itu memegang tangan Rian. Mendengar gadis itu menangis, Rian merasa kasihan kepadanya. Rian membelai pipi gadis itu. Ya sudah, baiklah. Untuk sementara kau boleh tinggal di sini. Nanti jika teman-temanku datang, kami akan memperbaiki kamar di ujung itu untukmu. Iya. Gadis itu kembali memeluk Rian. Gadis itu mulai menciumi Rian. Rian hanya diam saja. Terima kasih atas kebaikanmu kepadaku. Hanya ini yang bisa kuberikan padamu, bisik gadis itu serat membuka handuknya. Tanpa sadar, Rian mulai mencubu gadis itu. Namun beberapa saat kemudian dia melepaskan. Tubuh gadis itu. Ya Tuhan, batin Rian. Rian segera berdiri dan keluar kamar. Di luar kamar, dia memukul-mukul kepalanya. Hampir saja kesalahan yang sama terulang lagi, batin Rian. Yan, kamu kenapa? Tanya gadis itu memegang pundak Rian. Tidak apa-apa, kau tidur saja, ujar Rian tanpa menatap gadis itu. Apa kau tidak mau? Tanya gadis itu. Rian menggeleng. Aku tidak pantas mendapatkan itu. Jagalah kesucianmu untuk suamimu. Paham? Ujar Rian menepis tangan Dian. Sekarang tidurlah. Sudah hampir tengah malam. Dian kembali masuk kamar. Sementara di luar, Rian duduk menatap langit malam. Maafkan aku, Leb. Hampir saja aku mengkhianatimu, gumam Rian. Selama 2 jam Rian duduk di luar. Dan saat matanya mulai terasa berat, Rian masuk ke kamarnya.
mengunci pintu, dan merebahkan tubuhnya di tempat tidur. Sekitar jam 4 subuh, Rian kaget saat mendengar Diang merintih. Rian bergegas bangun melihat Diang. Diang, kau nggak apa-apa? Sakit. Ya Tuhan, kau berdarah. Kenapa bisa begini? Aku tidak tahu, Yan. Ya udah, mari aku bantu, ujar Rian lalu membantu Diang turun. Setelah dia turun, Rian memberikan sarungnya. Kenapa bisa begini sih? Kamu haid ya? Tanya Rian gugup. Enggak tahu kenapa bisa begini. Setelah kau cium aku itu. Hah? Mana mungkin? Ujar Rian tak percaya. Iya, setelah aku masuk tadi, aku langsung tidur. Lalu kamu masuk dan mencumbuiku lagi. Kamu sudah mengambil itu dariku, Yan. Apa kamu lupa? Aku selama 2 jam duduk di luar. Tidak mungkin aku lupa, ujar Rian berusaha menjelaskan. Tapi tadi itu kamu masuk ke sini, Yan. Kamu kan, bukan orang lain kan? Isak Diang. Apalagi ini? Diang, aku berani bersumpah. Setelah aku mengatakan tidak padamu itu, aku tidak masuk kamar lagi. Dan aku duduk di luar selama 2 jam. Lalu setelah mengantuk, aku masuk dan langsung tidur. Aku bersungguh-sungguh tidak masuk ke sini lagi, apalagi menyentuhmu. Lalu yang masuk ke sini siapa? Apa kau kira aku percaya jika yang masuk dan mencumbuku itu bukan kamu? Sementara wajah dan tubuhnya mirip dengan kamu, isak Dian. Yan, aku memang bermaksud memberikan itu untukmu. Tapi jika kau sudah mendapatkannya, kenapa kau harus berbohong? Aku bukan anak kecil lagi, Yan. Jika kau tidak mau bertanggung jawab, aku ikhlas kok. Aku tidak akan memaksamu menikahiku. Dan aku tidak akan memberitahukan kejadian ini kepada siapapun, isak Diang saat itu. Rian semakin kacau, tapi dia tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi jangan mempermalukan aku seperti ini, Yan. Kau yang berbuat dan kau sendiri tidak mengaku kalau itu kau, isak Diang. Tangannya masih memegang perutnya. Tunggu di sini sebentar ya, ujar Rian. Kau mau kemana, Yan? Apa sekarang kau tega meninggalkan aku dalam keadaan seperti ini? Isak Diang. Tidak. Tolong jangan berpikir seperti itu. Aku hanya ingin ke belakang sebentar. Seraya bergegas ke hutan belakang. Amai Roni, apa kau percaya kepadaku, Mai? Gumam Rian. Aku benar-benar tidak melakukan itu. Aku tidak melakukan itu kepada Diang, tangis Rian saat itu kesenggukan. Bukankah tadi aku berpesan agar kau menjaga temanmu itu? Apakah kau masih tidak paham arti menjaga? Tanya suara tanpa wujud itu. Aku hampir saja melakukan kesalahanku lagi, Mai. Makanya saat itu teringat kekasihku, aku langsung keluar, ujar Rian. Amai tidak sanggup melawan dukun itu, Yan. Lebih baik besok kau pulang sebelum terjadi apa-apa padamu, ujar suara itu lagi. Lalu Diang bagaimana, Mai? Tanya dia. Antarkan dia pulang. Dia sudah tidak diperkosa jin milik dukun itu. Tapi dia menuduh aku melakukan itu padanya, Mai. Dan sekarang dia terus-menerus mengeluarkan darah. Mai, Amai. Dengan wajah lesu, sedih dan kesal, Rian kembali ke dalam mes. Diang, panggil Diang. Aku di sini, Yan, ujar Diang dengan suara lemas. Astaga, kenapa kamu di sini? Mana pakaianmu? Tolong aku, Yan. Ada sesuatu yang mengganjal di punyaku, ujar Diang dengan perasaan kacau. Rian mendekati Diang yang berdiri membelakanginya. Diang, kau baik-baik saja kan? Tanya Rian pelan. Rian, jangan. Itu bukan aku, teriak Diang dari pintu kamar mes. Seketika Rian mundur. Kenapa mundur, Rian? Ujar sosok itu. Aku menginginkan buah zakarmu untuk mainan anakku. Tiba-tiba sosok itu tertawa.
dan menyerupai Dian dan seraya membalikkan wajahnya. Rian berlari menghindari tangan sosok itu. Rian berlari ke dalam mes dan mengunci pintunya. "Yan, kau tak apa-apa?" tanya Dian. Rian menggeleng seraya menarik nafas berat. "Kau lihat wajahnya, hantu itu sangat menyeramkan." "Yan, aku rasa kau benar yang menyetubuhiku, tapi bukan kamu. Aku ingat kau memiliki tanda ini. Makhluk tadi tidak memiliki tanda ini. Tubuhnya dingin dan itu sangat besar," isak Dian seraya berlari ke dapur. Rian segera mengejarnya. "Dian, letakkan pisau itu. Kamu jangan macam-macam," ujar Rian. "Lebih baik aku mati saja, Yan. Aku tidak mau terus-menerus disetubuhi makhluk itu." Saat itu pikiran Rian sangat kacau, buntu, dan tidak tahu harus bagaimana. Rian terpaksa harus merebut pisau dari Dian. "Cepat-cepat, lepaskan pisau itu. Jangan aneh-aneh," ujar Rian menahan mata pisau itu dengan telapak tangannya. "Kau jangan membuatku semakin kacau begini. Masih ada jalan lain selain bunuh diri." Perlahan-lahan Dian melepaskan pisau itu. Rian memeluknya. "Bunuh diri itu bukan cara yang baik untuk menyelesaikan masalah. Paham kamu?" ujar Rian. "Tapi lambat laun aku pasti akan mati jika terus mengeluarkan darah seperti ini, Yan," isak Dian. "Ganti pakaianmu dan kita berangkat malam ini juga. Aku akan membawamu ke tempat guruku. Semoga saja beliau bisa menyembuhkanmu," bisik Rian. Sekitar jam 5 subuh mereka pergi dari mes itu. Singkat cerita, sore harinya mereka sampai di desa Rian. Orang tua Rian menyambut kedatangan Rian dan gadis itu dengan ramah. "Calon menantu kita ini, Jang," ucap Suri seraya tersenyum. "Iya, cantik sekali ya," ujar bujang saat itu. Rian hanya tersenyum kecut. "Kenapa wajahmu pucat, nak?" tanya Suri khawatir. "Panjang ceritanya, Nay. Nanti aku ceritakan. Sekarang biarkan dulu Diang istirahat, Nay, ya," ujar Rian menuntun Diang ke kamarnya. "Kamu istirahat dulu, aku mau ke dapur dulu," ujar Rian. "Yan, apa calon istrimu itu sakit?" tanya ibunya Rian. "Nay, dia temanku, bukan calon istriku." "Mana makanannya, Nay? Kasihan dia belum makan dari subuh tadi," ujar Rian. Ini ada makanan. Silakan dimakan." Setelah membuat teh hangat dan menyiapkan makanan, Rian membawa minuman dan makanan itu masuk ke kamarnya. "Kamu belum makan dari pagi kan? Lebih baik sekarang kamu makan dulu. Guruku kalau sore begini ini masih sibuk. Kita akan ke sana selepas maghrib." "Bagaimana dengan darahmu? Apakah masih keluar?" tanya Rian. Dia kemudian mengangguk. "Itu sebabnya aku tidak berani duduk di kasurmu. Jangan pikirkan itu, nanti aku akan carikan upih atau alas buat kamu duduk," ujar Rian saat itu. "Kalau nanti kamu sembuh dan kamu tetap gak berani pulang, aku bersedia menikahimu," ujar Rian dengan suara bergetar. Diang menggeleng. "Enggak, Yan, enggak. Aku tidak pantas untukmu." Udah gak usah nangis. Jangan bicara seperti itu. Bagaimanapun kau seperti ini karena aku meninggalkanmu sendirian di kamar mes tadi, kan? Dian kemudian menggeleng. "Kamu tidak salah, Yan," ujar Dian mengelus tangan Rian. "Sudah, Yan, aku sudah kenyang," ujar Dian seraya berdiri. "Aku mau numpang ke kamar mandi dulu." "Di mana ya?" tanya Dian. "Di sini, aku antar ya." "Jangan, Yan, aku bisa jalan sendiri kok. Malu dilihat ibu sama ayahmu. Nanti dikira kita macam-macam." Rian menurunkan Diang dari gendongannya. "Apa kau masih sanggup berjalan?" tanya Rian merangkul bahu Dian. Diang hanya mengangguk. "Yan, aku pinjam anduk dan sarungmu ya." Iya, aku ambilkan." Diang mandi dan membersihkan darah yang terus-menerus keluar itu. "Dian, ini handuk dan ini untukmu," ujar Rian. "Ini CD siapa, Yan? Dan siapa yang membuat pembalut kain kayak gini? Kamu ya?" tanya Dian heran. "Itu milik ibuku, tapi itu masih baru kok,"
baru saja dibeli. Dan yang kain itu aku minta dibuatkan untukmu. Lalu apa kata ibumu? Aku meminta ibuku membuatkan anu untuk perempuan yang sedang haid. Lalu itu diberikan untukku. Diang keluar dari kamar mandi itu. Lalu Rian membantunya berjalan ke kamar. "Yan, buka pintunya," ujar ibunya Rian memanggil. Rian segera membuka pintu untuk ibunya. "Ini baju buat kamu. Suka nggak nak sama baju ini?" ujar ibunya Rian seraya memberikan beberapa lembar daster. "Yan, orang tuamu baik sekali ya. Apa kau betah tinggal di sini?" tanya Rian lembut kepada Diang. Diang hanya tersenyum. Malam hari tiba. Kurasa guru sudah ada di rumahnya. "Kita berangkat sekarang saja. Ini pakai jaketku. Rumahnya jauh. Kita tidak bisa berjalan kaki. Kalau naik motor, apa kamu sanggup? Atau kita jalan air aja, gimana?" tanya Rian. "Terserah kamu saja, Yan. Lebih baik kita pakai perahu aja ya." "Ya sudah, kita pamit dulu sama orang tuamu, Yan." "Iya ya." Rian memegang tangan Diang dan membawanya keluar kamar. Melihat Rian dan gadis itu, kedua orang tuanya tersenyum manis. "Mai, aku pinjam perahu Ces Mai ya. Aku ingin membawa Diang ke rumah guru," ujar Rian seraya duduk di dekat ayahnya. "Pakailah. Memangnya sejak kapan Amai melarangmu menggunakan cas itu?" "Kalau begitu kami permisi dulu ya, Mai, Nai," ucap Rian seraya mencium tangan orang tuanya. "Kami permisi, Nah, Mang ya," ucap Diang ikut mencium tangan kedua orang tua Rian. Mereka berdua berjalan menuju sungai. Di tengah jalan, Rian bertemu teman-temannya. "Wih, Ian sudah punya calon rupanya. Bagaimana nasib Binoy, Yan, ha?" Brengsek kamu," umpat Rian. Rian segera menarik tangan Diang melalui teman-temannya. "Itu tadi teman-temanku, teman satu kamar," ujar Rian seraya membantu Diang menuruni tangga lempang. Kalau yang mengikuti treat Om dari awal pasti tahu seperti apa tangga lempang itu. "Ini perahu Cesnya, nggak apa-apa kan?" ujar Rian. "Ya nggak apa-apa lah, nggak apa-apa," jawab Dian. Mereka berdua berangkat. 1 jam perjalanan akhirnya mereka sampai. Ayo naik. Rumah tunggal itu milik guruku." "Yan, tubuhku terasa panas." "Tidak apa-apa." "Rian, kau membawa siapa kok?" "Abah mengintip ya." "Aduh, ya sudah, masuk nak." Lelaki separuh baya itu tersenyum ramah melihat Rian dan Diang. Namun raut mukanya seketika berubah ketika melihat bagian bawah pinggang sampai kaki Diang. Tunggu di situ, Yan," ujar gurunya. Rian dan Diang menurutinya. Kemudian guru Rian mencipratkan air ke tubuh Diang. Lalu dia tersenyum. "Bagaimana perasaanmu sekarang? Udah baikan? Beda kan?" Diang menatap Rian. "Darah itu sudah berhenti, Yang." Syukurlah kalau begitu." "Memang tadi Abah melihat apa, Bah?" "Sosok hitam menghirup darah itu. Jadi darah yang keluar itu karena ada yang menghisapnya. Makhluk itu masih menunggu gadis ini di luar." "Lalu bagaimana cara mengusir makhluk itu, Bah?" "Aku akan memandikan gadis ini. Tolong kau ambilkan mayang ya, Yan ya." "Di mana mayangnya, Bah?" "Itu di pohonnya, Yan." "Malam-malam begini aku manjat pohon." Iya nggak apa-apa kan?" "Kalau kamu tidak sanggup, lebih baik tidak usah, Yan. Jangan dipaksain," bisik Dian kepada Rian. "Jangan khawatir, aku akan mengambil mayang itu untukmu," ujar Rian seraya memegang tangan Diang. Rian bergegas keluar rumah dan memanjat pohon pinang itu. Sesaat kemudian, Rian kembali dengan membawa mayang. "Apa kalian membawa sarung?" tanya laki tua itu. "Iya, Mbah, iya bawa." "Pakai sarung itu," ujar laki-laki itu. Diang segera berganti bajunya di sebuah kamar. "Bah," kata Amai, "gadis itu sudah disetubui jin. Apa benar?" bisik Rian. "Iya,
ada seseorang yang mengirimkan makhluk itu, dan istri dari jin itulah yang terus-terusan menghisap darah gadis itu, ujar guru Rian saat itu. Rian mengurungkan pertanyaannya saat dia melihat Diang sudah datang. Diang dimandikan di tengah rumah dengan diselimuti kain hitam. Setelah selesai mandi, Diang disuruh mengganti sarungnya dan dilarang menoleh ke belakang. Lelaki tua itu kemudian melempar sarung itu keluar. Lalu lelaki tua itu memberikan segelas air kepada Diang. Minumlah. Setelah ini kalian boleh pulang. Tapi ingat jangan menoleh ke belakang. Ingat pesanku itu. Iya bah, iya. Aku akan menjaganya. Sesaat kemudian mereka pun pamit untuk pulang. Setelah 1 jam perjalanan mereka akhirnya sampai di Lating, tempat Rian menaruh perahu itu. Rian membantu dia menaiki tangga lempang. Di tengah jalan pulang, mereka bertemu beberapa pemuda desa. Namun pemuda desa itu bukan teman Rian. Tiba-tiba seorang pemuda mencolek pantat Diang. Diang ketakutan dan merapatkan tubuhnya pada Rian. "Kenapa?" tanya Rian. "Orang itu mencolek pantatku," bisik Diang saat itu. Rian menghentikan langkahnya dan berbalik menatap pemuda itu. "Kalian ini sebenarnya mau apa? Hah?" "Anak haram, kau itu tidak pantas memiliki kekasih secantik ini. Lebih baik kau izinkan kami mencubunya. Semalam aja," jawab salah seorang pemuda itu. Tanpa berpikir panjang, Rian meninju mulut sampah pemuda itu. Melihat temannya yang terjatuh, pemuda-pemuda itu mengeroyok Rian. Namun dengan ilmu bela dirinya, Rian dengan mudah mengalahkan pemuda-pemuda itu. "Jangan kalian pikir ya, selama ini aku diam karena aku takut kepada kalian. Aku hanya tidak ingin berkelahi dan melukai kalian. Ingat itu," ujar Rian menunjuk wajah pemuda-pemuda itu. "Dan aku juga tidak suka kalian mengganggu kaum perempuan. Banci ya, dasar kalian banci kalau kalian masih mengganggu perempuan. Yaudah, ayo kita pulang." Selama perjalanan, Rian diam malu. "Yan, aku minta maaf ya. Gara-gara aku kau selalu dapat masalah," ujar Dian. Rian menghela nafas. "Ini bukan salahmu. Mereka memang sejak kecil sering menghinaku, sering menyebutku anak haram," ujar Rian. "Mungkin mereka iri padamu, Yan," ujar Diang. Rian tersenyum kecut. "Iri apa? Mereka itu orang kaya. Mereka juga tampan, keren. Padahal aku, apa yang aku punya?" "Kau punya hati yang baik, Yan. Tulus, dan mereka tidak mempunyai itu." "Siapapun bisa berbuat baik, Yan. Bahkan lebih baik dari aku." Sesaat kemudian mereka berpapasan dengan kedua orang tua Rian. "Nai, Mai, mau kemana?" tanya Rian. "Itu ada yang sakit. Inai sama Amai ingin menjenguknya," jawab Syuri saat itu. "Kalian pulang saja. Ini kunci rumah," ujar Bujang seraya memberikan kunci itu kepada Rian. Rian kemudian menatap Diang. "Apa kau tidak melihat sesuatu yang aneh pada keluargaku?" tanya Rian. "Aneh apa?" "Ya, kami..." Diang kemudian menggeleng. "Memangnya kenapa, Yan?" tanya Diang penasaran. Rian hanya tersenyum lalu menggeleng. Mereka sudah dekat dengan rumah Rian. Rian membuka pintu rumahnya. "Ayo masuk. Kamu mau makan atau apa?" "Tidak." "Apa kamu ingin minum teh? Aku buatkan ya," tanya Rian lagi. Diang menggeleng lalu masuk ke kamar Rian, merebahkan tubuhnya sementara Diang mengangkat kasur untuknya tidur. Diang terus di atas ranjangnya sementara Rian di bawah. "Yan, sebenarnya aku iri padamu," ujar Diang seraya menatap langit-langit kamar. "Iri kenapa? Udahlah, gak usah mikirin aneh-aneh. Kamu istirahat aja. Kau memiliki orang tua yang amat sangat menyayangimu. Sementara aku, kadang-kadang kehadiranku pun sering disebut malapetaka oleh orang tuaku." Diang, andai kau tinggal di sini selamanya, apa kau mau?" tanya Rian. "Tentu sajalah, mau," jawab Diang seraya bangun dan ikut berbaring
di samping Rian. "Tentu saja aku mau berada di tengah-tengah orang yang penuh kasih sayang seperti kalian," ujar Diang memeluk Rian. Ada perasaan aneh di hati Rian. "Apa kau mau menikah denganku?" tanya Rian. Diang tersenyum lalu membenamkan wajahnya di dada Rian. Rian memeluk Diang, namun hanya sekedar pelukan saja. Rian tidak berani untuk berbuat lebih dari itu. Tak terasa sudah 5 hari Diang berada di rumah Rian, dan Diang sudah benar-benar sembuh. "Yan, apa tidak sebaiknya kamu melamar Nak Diang aja?" tanya ibu Rian hari itu. "Aku pun bermaksud begitu, Nay," ujar Rian tersenyum. Diang pun ikut tersenyum saat itu. Malam itu Rian dan Diang sedang duduk-duduk di teras. Diang bersandar di bahu Rian. "Yan, besok izin pulang ya." "Aku ikut. Aku akan mengantarmu sampai rumah." "Jangan dulu, Yan. Kamu tenang aja. Aku pasti akan kesini lagi." "Tapi aku takut terjadi apa-apa padamu jika kau pulang sendirian nanti." "Percayalah, Yan. Aku akan baik-baik saja," ujar Diang. "Aku mengantuk. Aku mau tidur dulu ya," ucap Diang seraya mencium pipi Rian. "Yan, untuk malam ini aku tidur bersamamu ya," ujar Diang seraya turun dan berbaring di sebelah Rian. Mereka tidur berpelukan. Keesok harinya Rian bangun dengan wajah ceria. "Diang, Diang," panggil Rian. "Diang kemana, Menah?" tanya Rian. "Tadi dia bilang mau beli makanan untukmu," ujar ibunya. Rian kemudian kembali masuk ke kamar. Dia duduk di ranjangnya sambil menunggu Dian. Tiba-tiba Rian melirik secari kertas di atas ranjangnya. Dengan hati berdebar, Rian mengambil kertas itu, mulai membaca tulisan yang ditulis oleh Diang untuknya. Udah dulu ya ceritanya, kita lanjut di hari besok. Soal surat dari Diang ke Rian kita lanjutin di part ketiga. Terima kasih udah nonton. Sebagai wujud support kalian, komentar di kolom komentar. Dan jangan lupa sisipkan asal kota kalian. Terima kasih, sampai jumpa.